Kisah legenda Cleopatra, Ratu Mesir yang memukau dunia. Cleopatra VII Pilopator, nama yang bagaikan melodi Mesir kuno, menggema di lorong-lorong sejarah, membangkitkan gambaran kecantikan, pesona, dan intrik politik yang tiada taraf. Lahir di Alexandria pada tahun 69 SM, Cleopatra bukan sekadar keturunan darah biru biasa. Dia adalah pewaris sah tahta Mesir, terah langsung Alexander Agung, sang penakluk legendaris. Namun, di balik citranya yang menggoda dan darah bangsawan yang mengalir di nadinya, tersembunyi jiwa seorang pemimpin yang tangguh. Cleopatra muda dihadapkan pada masa kecil yang kelam, diwarnai perebutan kekuasaan dan pengkhianatan yang kejam. Pada usia 18 tahun, dia menyaksikan tragedi yang merenggut nyawa ayahnya, Ptolemy XII, di tangan saudaranya sendiri, Ptolemy XIII. Dihadapkan pada kekejaman dan ambisi sang kakak, Cleopatra tak gentar. Api perlawanan membakar semangatnya. Dia melarikan diri ke Suriah, mencari perlindungan dan membangun pasukan. Di negeri pengasingan, Cleopatra bukan hanya melatih para prajurit, tetapi juga mengasah kecerdasan dan pesonanya. Dia mempelajari berbagai bahasa, seni, dan ilmu pengetahuan, menjadikannya seorang diplomat ulung dan pemikat yang tak tertandingi. Disinilah babak baru dalam legenda Cleopatra dimulai. Takdir mempertemukannya dengan Julius Caesar, jenderal Romawi yang perkasa, di tengah pergolakan politik Mesir. Pertemuan mereka bagaikan api yang bertemu bensin, memicu percikan asmara yang penuh gairah dan kalkulasi politik yang cerdik. Caesar, yang terpesona oleh kecerdasan, pesona, dan ambisi Cleopatra, melihatnya sebagai sekutu yang sempurna dalam upayanya untuk memperluas kekuasaan Romawi ke Mesir. Cleopatra, di sisi lain, melihat Caesar sebagai peluang untuk mengamankan tahtanya dan mengembalikan kejayaan Mesir. Hubungan mereka bukan sekadar romansa biasa. Mereka menjalin aliansi strategis yang saling menguntungkan. Caesar membantu Cleopatra mengalahkan Ptolemy XIII, saudaranya yang kejam, dan mengembalikannya ke tahta Mesir. Di bawah kepemimpinan Cleopatra, Mesir kembali bersinar, menikmati kemewahan dan kejayaan yang telah lama hilang. Namun, ambisi Cleopatra tak berhenti di situ. Dia ingin membangkitkan kembali kejayaan Mesir seperti pada masa Fir'aun terdahulu. Mimpi ini mengharuskannya untuk bermain di arena politik Romawi yang penuh intrik dan bahaya. Setelah kematian Caesar, Cleopatra menjalin hubungan dengan Mark Antony, salah satu jenderal Romawi terkuat. Hubungan mereka yang penuh gairah dan ambisius ini semakin memperkuat posisinya di Mesir dan di mata Romawi. Namun, api cinta mereka membangkitkan murka Octavian, pewaris Caesar dan penguasa baru Romawi. Octavian melihat Cleopatra sebagai ancaman bagi kekuasaannya dan stabilitas Romawi. Dia menuduh Cleopatra merayu Mark Antony untuk melawan Romawi dan memulai perang yang menentukan nasib Mesir dan Cleopatra. Pertempuran Actium di tahun 31 SM menjadi momen klimaks dalam sejarah Cleopatra. Pasukan Cleopatra dan Mark Antony kalah telak, memaksa mereka melarikan diri ke Alexandria. Di sanalah legenda Cleopatra mencapai klimaksnya. Mark Antony bunuh diri setelah terluka dalam pertempuran. Cleopatra, yang tidak ingin menjadi tawanan Romawi dan tunduk pada Octavian, memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang dramatis. Konon, dia membiarkan seekor ular berbisa menggigitnya hingga tewas. Kematian Cleopatra menandai berakhirnya era kejayaan Mesir kuno. Mesir menjadi provinsi Romawi, dan Cleopatra dikenang sebagai penguasa terakhir yang berjuang teguh untuk mempertahankan kemerdekaan bangsanya. Kisah Cleopatra tidak hanya tentang kecantikan dan romansa,
tetapi juga tentang kepemimpinan, strategi politik, dan perjuangan untuk mempertahankan identitas dan warisan budaya. Di balik citranya yang kontroversial, Cleopatra tetap menjadi salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah, menginspirasi seniman, penulis, dan pembuat film selama berabad-abad. Demikianlah kisah ini diceritakan. Untuk kebenaran detail kisah tentu kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.